Sobis, siapa nih dari kalian yang kalau mau beli produk atau barang harus lihat dulu influencernya siapa? Terus dia expert di bidang apa sih? Terus kalian ikutin gak di media sosial? Aku banget itu. Aduh, kamu banget ya. Tapi Sobis tahu nggak sih kalau di dunia bisnis itu hal seperti itu disebut sebagai influencer marketing loh. Kira-kira Sobis tahu nggak sih apa itu influencer marketing? Nah Sobis, jadi influencer marketing itu merupakan strategi promosi di mana suatu produk atau brand itu bekerja sama dengan orang yang memiliki pengaruh di media sosial yang biasa kita sebut sebagai influencer. Nah, jadi influencer itu nanti tugasnya tuh untuk mempromosikan barang atau brand yang bekerja sama dengan mereka. Betul banget nih teman-teman. Jadi influencer marketing ini emang sedikit berbeda dari iklan biasa karena influencer marketing ini tuh sifatnya kayak lebih personal gitu, dimana influencernya biasanya mereview produk itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun ngobrol yang natural gitu. Jadi kesannya kayak nggak jualan-jualan banget lah gitu. Betul banget. Jadi memang ya dunia marketing itu lagi berkembang dengan pesat ya teman-teman. Kalau dulu ya kita tuh kan identik kalau namanya promosi ya lewat iklan di TV, radio, atau baliho. Nah, tapi sekarang orang tuh lebih banyak menghabiskan waktu tuh di media digital. Apalagi sekarang kebanyakan ya masyarakat atau konsumen itu menghabiskan waktu sehari-hari itu di media sosial. Jangan jauh-jauh deh kayak kita aja sih. Misalnya kayak ada waktu senggang, pasti kita langsung ngambil HP kan. Yang dibuka pasti media sosial. Contohnya kayak TikTok atau nggak Instagram. Tapi teman-teman tahu nggak sih, menurut data ya teman-teman, TikTok dan Instagram itu ternyata masuk ke dalam 5 besar sebagai media sosial yang paling sering diakses gitu di Indonesia. Nah, media sosial seperti TikTok dan Instagram itu menjadi tempat gitu para influencer untuk mempromosikan brand yang bekerja sama dengan mereka, teman-teman. Betul banget. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa influencer marketing ini jadi salah satu bentuk promosi yang paling relevan gitu untuk gaya hidup saat ini. Karena biasanya kan orang-orang itu cenderung lebih suka untuk melihat review dari orang-orang yang mereka percaya daripada melalui iklan yang terkesannya agak maksa gitu. Ya, betul banget. Ini juga ada survei ya teman-teman. Jadi sekitar kurang lebih 87% ya konsumen itu melakukan pembelian lah berdasarkan rekomendasi dari influencer atau selebritis terkenal. Kita ambil salah satu contohnya itu influencer yang kayaknya semua orang udah kenal deh. Ini Tasya Farasya, dimana ini adalah influencer yang paling terkenal lah di bidang kosmetik dan juga kecantikan. Dan kita juga nggak asing lagi nggak sih sama istilah Tasya Approve gitu. Nah, istilah ini tuh digunakan untuk cap rekomendasi untuk produk-produk yang menurut dia recommended untuk dicobain orang-orang. Nah, dan menariknya ya, begitu Tasya bilang Tasya Approve, banyak banget nih followersnya langsung tertarik buat beli gitu ya, termasuk aku juga sih. Nah, apalagi dengan background dia yang menurut aku ya itu udah expert banget lah di bidang kecantikan. Nah, itu tuh jadi bukti nyata nih teman-teman bahwa influencer tuh bisa membentuk kepercayaan dan keputusan pembelian dari audiens mereka. Yang menariknya lagi nih, influencer marketing ini nggak cuma bisa dipakai untuk bisnis-bisnis yang udah besar dan ternama, tetapi juga bisa banget nih untuk bisnis-bisnis kecil dan juga menengah. Betul, jadi sekarang tuh banyak yang disebut sebagai mikro atau nano influencer. Jadi meskipun followers mereka tuh nggak banyak banget, tapi mereka tuh memiliki audiens yang cukup loyalitas sama dan juga interaktif gitu. Dan biaya kerjasamanya juga cenderung terjangkau ya. Nah, jadi bisa banget nih buat teman-teman UKM ataupun pemilik bisnis baru untuk promosi dengan cara ini, dengan menjalin kerjasama dengan influencer-influencer yang sesuai dengan target audiens kamu. Nah Sobis, kalau kamu tertarik buat mulai strategi ini, kita ada beberapa tips nih yang bisa kamu ikutin gitu. Yang pertama, kalian tuh harus tahu dulu nih target pasar kalian tuh siapa sih, siapa yang mau kalian jangkau gitu. Setelah kalian tahu siapa target pasar kalian, boleh nih baru kalian bisa pilih influencer yang sesuai gitu audiensnya dengan bisnis kalian. Nah, setelah kalian udah ada kerjasama gitu dengan influencernya, baru kalian boleh brief dengan mereka. Tapi perlu kalian ingat juga ya teman-teman, kita harus memberikan ruang ya buat ruang kreativitas lah buat si influencernya. Nah, setelah itu dan terakhir pantau juga hasilnya seperti peningkatan grafik dan juga penjualannya teman-teman.
Yang penting kalian harus bangun hubungan jangka panjang karena audiens cenderung butuh waktu untuk percaya pada produk ataupun layanan kamu. Ternyata jadi influencer tuh bukan sekedar tren ya. Betul. Itu bisa jadi salah satu promosi, salah strategi promosi. Nah, ulang. Yuk. Dua, tiga. Jadi influencer tuh ternyata bukan sekedar tren ya. Betul banget. Jadi itu bisa menjadi strategi promosi gitu yang cukup powerful buat pelaku bisnis kalau digunakan secara tepat gitu teman-teman. Betul banget nih teman-teman. Apalagi di era digital saat ini, di mana perhatian konsumen itu cenderung tercurah ke konten-konten yang biasa mereka lihat sehari-hari di smartphone. Betul banget nih teman-teman. Nah Sobies, ini pembahasan kita ya tentang promosi kekinian melalui influencer dan atau nggak bisa kalian sebut sebagai influencer marketing. Nah, semoga episode kali ini bisa jadi inspirasi buat semua pelaku bisnis yang lagi cari promosi yang kekinian, kreatif, dan efektif.